Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran fikih kelas 3. Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apakah murid pernah mendengar ada sholat jamak dan sholat qashar? Belum pernah? Nah, jika murid-murid belum pernah, maka tolong disimak baik-baik ya, agar murid-murid tidak gagal paham. Tapi sebelum itu, mari kita awali pembahasan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan melihat gambar ya murid-murid. Tolong murid-murid amati gambar berikut ini. Jika murid-murid perhatikan yang atas, ada satu keluarga sedang bepergian ya. Tulisannya di situ mudik atau pulang kampung. Mungkin ini dari Jakarta ke Jawa dan sebaliknya. Dan di bawahnya ada orang sedang berjamaah melaksanakan sholat fardu. Nah, dari situ murid-murid bisa ketahui meskipun kita bepergian, kita tetap diwajibkan untuk sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Apakah sama seperti orang sholatnya di rumah atau berbeda? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Pembahasan yang pertama terkait dengan ketentuan sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Namun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat fardu. Nah, untuk itu sholat fardu itu bisa dikerjakan dengan cara jamak, artinya digabungkan, dan dengan cara qashar, artinya diringkas. Kenapa demikian? Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia, agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu dalam keadaan apapun. Kenapa demikian? Sebab Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Jadi sholat jamak dan sholat qashar ini yaitu diberikan kepada mereka-mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja ketentuan tersebut mengenai syarat-syarat melaksanakannya? Nah, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Sholat jamak. Nah, hukum sholat jamak ini boleh, dalam bahasa Arab itu mubah, boleh dilaksanakan. Artinya pengerjaan sholat jamak ini tidak ada pahalanya, juga tidak ada ancaman dosanya. Jadi di jamak ya boleh, tidak ya boleh. Artinya tinggal pilih, murid-murid pilih yang mana, jamak atau tidak. Nilai pahalanya sama dengan sholat pada umumnya. Lalu sholat jamak itu apa? Ini bukan jamaah ya murid-murid, jamak. Nah, sholat jamak itu apa? Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu murid-murid. Pak Guru kasih contoh, sholat duhur dan sholat asar. Itu kan dua sholat, ya kan? Tetapi dikerjakan di sholat duhur atau di sholat asar. Kurang paham? Ya Pak Guru ulangi lagi. Ada dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Nah, dua sholat ini dikerjakan di waktu duhur atau dikerjakan di waktu
asar. Jadi di waktu duhur mengerjakan sholat duhur dan sholat asar, atau di waktu asar mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, itu artinya menggabung. Dalam bahasa Arab artinya jamak. Contoh lagi, sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib atau pada waktu isya. Artinya bagaimana? Ini kan sholat maghrib dan sholat isya, tetapi sholat dua ini dikerjakan pada satu waktu murid-murid. Dikerjakan di waktu maghrib atau dikerjakan di waktu isya. Kalau dikerjakan di waktu maghrib berarti sholat isyanya ditarik ke depan. Dikerjakan di sholat maghrib, di waktu sholat maghrib. Jika dikerjakan di sholat isya, maka sholat maghribnya ditarik ke belakang. Jadi pas waktu maghrib kita tidak sholat, tetapi nanti pas masuk waktu isya kita mengerjakan sholat maghrib di waktu isya dan diteruskan dengan sholat isya. Itu namanya jamak atau mengumpulkan sholat, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Sudah paham kan murid-murid? Nah, lalu bagaimana dengan sholat subuh Pak Guru? Nah, sholat subuh tidak boleh murid-murid ya. Khusus sholat subuh tidak boleh dijamak. Harus dilaksanakan di waktu subuh. Paham ya murid-murid? Cara sholat jamak. Bagaimana caranya kita sholat jamak? Nah, ada dua cara murid-murid. Ada dengan cara jamak takdim, artinya yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Contoh, duhur dan asar. Waktu yang pertama itu apa? Duhur, ya kan? Berarti sholat asarnya ditarik ke depan, dikerjakan di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Contoh lagi, maghrib dan isya dikerjakan di sholat yang pertama. Sholat apa tadi? Maghrib, ya kan? Berarti sholat isyanya ditarik ke depan. Berarti pas waktu sholat maghrib kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, itu jamaknya disebut jamak takdim. Artinya jamak yang didahulukan. Sudah paham ya murid-murid? Jangan sampai salah. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka harus berniat jamak sholat takdim. Mengenai niat sholat jamak takdim ini nanti Pak Guru bahas di lain waktu. Sampai sini sudah paham ya murid-murid? Oke. Kita Pak Guru lanjut ya. Cara sholat jamak yang kedua yaitu dengan cara jamak takhir. Jamak yang diakhirkan. Artinya menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di sholat asar. Berarti sholat duhurnya tidak sholat waktu duhurnya, tetapi sholat duhurnya ditarik ke mundur di waktu sholat asar. Contoh lagi, sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu isya. Berarti pas waktu sholat maghrib kita tidak sholat, tetapi sholat maghrib tadi kita kerjakan di waktu sholat isya. Seperti itu murid-murid. Sudah paham ya? Nah, digabungkan dengan waktu sholat isya. Adapun saat melaksanakan jamak takhir juga harus berniat jamak takhir dan harus berurutan murid-murid.
Soal yang dikerjakan yang mana dulu tidak masalah, yang mana dulu. Boleh yang sholat zuhurnya dulu baru asar, atau mungkin isyaknya dulu baru maghrib, tidak apa-apa. Sudah paham ya murid-murid? Oke. Nah, tetapi yang perlu diingat syaratnya harus masih dalam perjalanan, tidak boleh sudah di rumah. Kalau sudah sampai rumah kok baru melaksanakan sholat ya jamak takhir ya nggak boleh toh murid-murid. Itu syaratnya kita masih dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahala qabla an tazi'a asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ay yartakhila shalat dhuhra summa rakiba." Artinya, apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai pada waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, sebelum ia pergi maka ia melakukan sholat zuhur dulu, kemudian beliau naik kendaraan dan berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat jamak karena ada suatu sebab. Sebab yang dialami Rasulullah pada saat itu adalah bepergian. Nah, hal ini bisa kita pahami bahwa sholat jamak boleh dilaksanakan karena dua sebab. Sebab yang pertama yaitu dalam perjalanan. Dalam ilmu fikih dikatakan bahwa syarat perjalanannya itu harus 86 km kira-kira. Ya, kalau kita hitung ya Demak sampai Jogja lah. Itu sudah melebihi dari 86 km. Kalau Salatiga itu sekitar 60. Belum bisa berarti. Oke, yang kedua, sebab yang kedua yaitu karena perang, murid-murid. Jadi saat perang kita boleh menjamak. Atau sakit, hujan yang lebat, kita mau ke masjid, hujannya sangat lebat, ada topan dan bencana alam. Nah, itu kita bisa melaksanakan sholat dengan cara jamak atau digabung. Paham ya murid-murid? Oke. Selanjutnya murid-murid ada sholat yang namanya sholat qashar. Kalau di atas sholat jamak, kalau sekarang sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan. Kalau belum tahu ya diringkas. Artinya melakukan sholat fardu dengan cara diringkas. Contohnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 murid-murid. Apa itu? Ayo tebak. Oke, betul, yaitu sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Kalau yang maghrib dan subuh pak, itu nggak boleh ya murid-murid, nggak boleh dikosor, nggak boleh diringkas. Lalu hukum sholat qashar itu apa? Sama dengan sholat jamak, hukumnya adalah mubah. Artinya apa? Boleh dikerjakan. Kita diberi pilihan, mengerjakan ya silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Ini sesuai dengan
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Sholat qashar boleh dilaksanakan karena dua hal, murid-murid. Ingat ya, dua hal. Sama seperti syarat sholat jamak, murid-murid. Yang pertama, dalam perjalanan jauh, ya minimal 86 km. Itu menurut sebagian imam yang kita anut. Jika ada pendapat lain ya monggo, ya jauh. Yang kedua yaitu ada bencana alam, sedang sakit, dalam keadaan berperang, hujan yang sangat lebat, angin topan. Nah itu bisa dilaksanakan sholat dengan cara qashar. Nah, demikian murid-murid penjelasan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sudah tahu kan murid-murid tentang sholat jamak dan sholat qashar itu? Oke, kalau masih belum paham, nanti saat pertemuan dengan Pak Guru di kelas, Pak Guru bisa akan lebih perjelas lagi ya. Bagi yang di rumah tetap semangat ya. Dan Pak Guru berharap kalian baik-baik saja. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.